Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Bustara. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum keamanan sistem informasi dengan topik implementasi keamanan kredensial hashing pada sistem autentikasi web. Yang pertama ada arsitektur sistem, hubungan antara front-end, back-end, dan database. Sistem autentikasi yang saya bangun terdiri dari 3 lapisan utama. Pertama, front-end berupa form registrasi dan login yang dibuat dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Kedua, ada back-end menggunakan Node.js dengan Express yang menangani logika hashing menggunakan ByteCrypt, JS, dan proses verifikasi autentikasi. Yang ketiga, database MySQL sebagai tempat menyimpan hash password. Alur kerjanya, user mengirimkan HTTP request dari form menuju backend, memproses hash atau verifikasi, lalu hasilnya disimpan atau dibaca dari tabel users di database. Perbandingan data versus plaintext versus hash. Disinilah inti dari konsep hashing. Saat user memasukkan password di form login, password tersebut tidak pernah disimpan langsung ke database. Sebaliknya, ByteCrypt mengubahnya menjadi hash 60 karakter. Hash ini bersifat one-way, tidak bisa dibalik menjadi plain text, sehingga sekalipun database bocor, password asli pengguna tetap aman. Demo proses registrasi. Alur teknis saat data pengguna baru disimpan. Saat pengguna mendaftar, ada 4 langkah yang terjadi di balik layar. User mengisi form dengan username, email, dan password plain text. Backend memanggil ByteCrypt GetSalt untuk membuat salt string acak unik yang berbeda untuk setiap user. Password digabungkan dengan salt lalu dihash menggunakan ByteCrypt hash atau password salt. Hasilnya password hash ini yang disimpan ke database, bukan password aslinya. Seterusnya ada demo proses login. Bagaimana hash diverifikasi saat pengguna masuk. Saat pengguna login, prosesnya berbeda karena hash tidak bisa dibalik alurnya. User memasukkan username dan password. Backend mengambil password hash dari database berdasarkan username menggunakan ByteCrypt compare atau password hash. ByteCrypt akan menghash ulang password input dengan salt yang tersimpan di dalam hash, lalu membandingkan hasilnya. Jika hasilnya true, login berhasil dan sistem membuat session atau JWT. Jika false, akses ditolak. Analisis keamanan. Mengapa ByteCrypt tahan terhadap serangan Rainbow Table? Rainbow Table adalah tabel prakomputasi yang memetakan hash ke plaintext. Algoritma seperti MD5 dan SHA 256 sangat rentan terhadap serangan ini karena tidak menggunakan salt. ByteCrypt mengatasinya dengan 3 keunggulan. Salt unik per user. Setiap hash memiliki salt acak 128 bit sehingga tabel rainbow yang sama tidak bisa digunakan. Work factor membutuhkan 25 ms per hash, membuat brute force 12 kali lebih lambat. Adaptive hashing. Cost factor bisa dinaikkan seiring hardware yang makin cepat, sehingga sistem tepat aman di masa depan. Kesimpulan dan tantangan pengembangan. Karena ByteCrypt adalah pilihan paling aman dan efisien untuk autentikasi web modern. Salt otomatis per user mencegah rainbow table dan collision attack.
Work Factor adaptif menjaga keamanan jangka panjang. Yang keempat, prototype berhasil mengimplementasikan registrasi dan login dengan hazing penuh. Terusnya ada tantangan pengembangan. Yang pertama, performa Bcrypt Cost 12 membutuhkan 250 ms. Perlu balance keamanan versus kecepatan pada traffic tinggi. Token reset. Mekanisme forgot password dan JWT refresh memerlukan desain keamanan ekstra. Multi-factor integrasi TOTP atau OTP sebagai cukup kompleks. Yang terakhir ada rate limiting. Perlu throttling untuk mencegah brute force login. Yang terakhir ada daftar pustaka dan dokumentasi API library. Referensi yang digunakan meliputi OWASP Password Storage Cheat Sheet, dokumentasi library by Crypt.js, paper asli by Crypt oleh Provost dan Masieres, dokumentasi Node.js, Crypto Module, dan MySQL Reference Manual. Terusnya adalah tampilan awal sistem autentikasi dengan Bcrypt hashing. Yang pertama ada username, yang kedua ada email, password minimal 8 karakter, dan konfirmasi password. Ini adalah tampilan yang belum dihash, dan ini password yang sudah dihash di database. Tampilannya akan berbeda seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.